Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Fa inasdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jazanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali bisa mempertemukan kita dalam media ini setelah lama tak berjumpa. Dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-302, yaitu Ar-Raja. Ar-Raja itu maknanya adalah berharap. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain, setelah kita membahas yaitu Al-Khauf, sekarang kita bahas Ar-Raja. Kenapa? Karena keduanya saling berkaitan. Iya, Raja lawannya Khauf. Iya, Raja itu artinya berharap, Khauf itu artinya takut. Para ulama mengibaratkan dua hal ini seperti sayap yang saling mendukung. Seperti burung, sayapnya satu tidak sakit atau patah, maka dia tidak bisa terbang. Ya, yang satu lagi adalah mahabbah, yaitu kepalanya. Ya, seperti ruhnya. Makanya para ulama mengatakan rukun ibadah itu ada 3, yaitu al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Cinta, takut, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan raja itu artinya itu harapan yang diikuti dengan amal. Ar-raja yakunu mashuban bil amal, diiringi dengan amal. Jadi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang besar, maka harus diikuti dengan amal. Mana realisasinya? Amalnya mana? Beda sama tamanni. Tamanni berharap juga sama artinya. Cuma kalau at-tamanni itu dibangun di atas al-kasal, yaitu malas dan ketidakmampuan, al-ajiz. Ya, seperti berangan-angan, seperti berhayal, ya. Itu namanya tamanni. Dan dia tidak ada kesungguhan untuk mau mendapatkan hal itu, ya. Itu namanya tamanni. Oleh karena itu roja atau berharap itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak ada roja, maka tentu saja seseorang tidak akan mau untuk beramal soleh. Oleh karena itu roja harus diiringi dengan amal. Dan kita akan bahas yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, itu dalil dari ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hambaku yang mereka telah melakukan israf atas diri mereka, berlebihan dalam melakukan dosa, banyak melakukan dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Ya, ayat yang mulia ini merupakan seruan untuk orang-orang yang tenggelam dalam dosa dari kekufuran dan yang lainnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat, la taqnatu, jangan putus asa. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Walaupun mungkin dulu kita pernah tenggelam dalam dosa dan maksiat, ya, jangan putus asa. Ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuh, kemudian sambil berusaha untuk islahul amal, memperbaiki amal, banyak istighfar, dan kita berusaha untuk
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan taubat bisa menghapuskan dosa besar. Ya, dengan syarat dia nasuh, dia jujur, dia tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama ya. Sebagaimana syarat-syarat taubat yang pernah kita bahas. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi yang bertaubat. Walaupun itu dosa syirik. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuh, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni selama nafas kita masih berhembus, selama kita masih berjalan di muka bumi, masih hidup ya. Potensi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita masih sangat besar. Kalau kita benar-benar jujur mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan ya, walau mahmakanat kasurat misal zabadil bahar, walaupun dosanya penuh buih di lautan, maka kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan ampuni. Pintu taubat Allah terbuka lebar selama matahari belum terbit dari arah tenggelamnya. Dan tidak benar kalau ayat ini dibawa kepada selain taubat. Ya, karena syirik tidak akan diampuni bagi siapa saja yang tidak bertaubat kepada Allah. Artinya, walaupun dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar seperti kesyirikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia, asalkan jujur, tidak kembali melakukan dosa yang semisal ya. Dan tentu saja ayat ini merupakan ayat yang membawa kabar gembira kepada orang-orang yang ingin hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu bergelimang dengan dosa dan maksiat. Maka ini adalah penghibur bagi mereka semua agar kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuh yang benar, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan ingat, putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Ini merupakan waswas syaitan, yang syaitan senantiasa menghembuskan waswasnya agar dia putus asa, mati dalam keadaan putus asa, dan mati dalam keadaan membawa dosa besar, dan agar menjadi teman di nerakanya, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ingat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Dan banyak ayat-ayat yang semisal tentang masalah ini yang memberikan pada kita harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang. Selama masih hidup, selama masih bernafas di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Selama hamba tersebut benar-benar ingin kembali kepada Allah, jujur, bertaubat, dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu hadis Nabi SAW yang akan kita baca, itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanah," siapa saja yang melakukan kebaikan, "falahu asyru amsalihha au azidu," maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya atau aku tambah, kata Allah. "Wa man jaa'a bis sayyi'ah," siapa saja yang melakukan keburukan, "fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au aghfiru," siapa saja yang melakukan sebuah perbuatan dosa, maka dia akan dibalas dengan satu balasan yang setimpal atau aku akan ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an," siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya satu hasta. "Wa man taqarraba minni zira'an," siapa saja yang mendekatkan dirinya kepadaku sahasta taqarrabtu minhu ba'an, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendekat kepadanya dengan satu ba'an. Dan itu kalau ba itu dua hasta ya, dua hasta. "Waman atani yamshi ataituhu harwalatan," siapa saja yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya harwalah. Harwalah itu seperti lari-lari kecil ya, itu harwalah.
Itu harwalah. Wa man lakiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an lakituhu bimithliha magfiratan. Siapa saja yang datang kepadaku, maksudnya mati dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi dengan syarat tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, maka Allah akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi juga ampunan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 2687. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama, dengan roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni dosa hamba. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa hamba. Asalkan jangan sampai al-ya'as. Jangan sampai kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada orang yang beribadah dengan kecintaan saja. Maka orang yang beribadah dengan kecintaan saja, maka dia akan menjadi sufi. Ya. Tarekat tasawuf, mereka beribadah hanya mengandalkan apa? Mahabbah saja, kecintaan. Ada yang beribadah dengan mengandalkan khauf saja, takut saja. Sehingga terbawa menjadi seperti pemahamannya Khawarij. Ya, mengambil dalil-dalil yang sifatnya ancaman-ancaman saja tanpa melihat dalil yang sifatnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roja saja, maka dia menjadi seperti Murji'ah, Murji'ah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan 3 rukun ini. Ini yang disebut dengan rukun ibadah. Ada mahabbah, ada khauf, dan ada roja. Maka seseorang yang beribadah dengan 3 rukun ini, maka dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ingat bahwasanya ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar dari amalan saleh yang kita lakukan, dan kita merasa khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan kita ketika kita beribadah, dan kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jalan keselamatan. Dan hadis ini juga mengandung isbatus sifat li Rabbil alamin, itu penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwasanya penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dihilangkan, tidak boleh rubah maknanya, tidak boleh ditanyakan bagaimana, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita hilangkan maknanya, dirubah, tidak boleh ditanya bagaimana, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala datang kepada hambanya. Bagaimana cara datangnya? Allahu a'lam bishawab. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, hadis kursi ini, lakiyani man lakiyani bi qurabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'an lakituhu bi misliha maghfiratan. Siapa saya yang datang kepadaku, maksudnya mati ya, seorang hamba mati kemudian meninggal, kemudian berjumpa dengan Allah. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya. Bukan berarti Allah datang kepadanya juga mati, tidak. Allah benar-benar datang kepadanya. Bagaimana cara datangnya? Ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dirubah maknanya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk dan seterusnya ya. Ini harapan bagi seorang hamba untuk senantiasa ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya maksiat itu, orang yang mati dalam keadaan bermaksiat tidak akan kekal di dalam neraka jahanam. Iya. Selama dia masih punya iman.
selama dia masih punya iman, maka dia tidak kekal dalam neraka. Beda sama orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak. Iya. Intinya dalam pembahasan kita kali ini, ketika kita beribadah, iringi rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah tujuannya untuk agar supaya Allah memberikan pahala atas ibadah yang kita lakukan, agar dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga iringi dengan rasa takut, supaya tetap khusyuk, supaya tetap fokus dalam beribadah, tidak memikirkan yang lain dalam beribadah tersebut. Ya, takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga didasari dengan cinta, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat seluruhnya mencintai dia dan seluruh hamba pun mencintai dia, dan Allah akan menerimanya dan meridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa dapat beramal sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menutup usia kita dengan husnul khatimah, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.